Nanti kalau misal ada yang dibahas, gas gitu aja. Aku share screen dulu. Mau urut dari nomor 1 atau gimana? Atau nomor 56? Udah nomor 1 dulu ya. Oke. Beberapa dari kalian juga pasti udah ngerjain itu kan, soal apa, WBK 1, 2, 3, 4. Ulangan sekarang kita tuh. Oke, nomor 1 sama 2 ini soalnya sama, cuman beda metode doang. Yang satu cost, yang kedua equity. Yang pertama ini diketahui P beli 90% saham milik S harganya 486.000. Akuisisinya Januari 2016. Di mana ekuitasnya terdiri dari ini 400 sama 100 berarti 500. Nah, langkah pertama itu kita itu ya apa flashback kayak materi sebelum UTS juga. Ini aku udah jawab, nggak apa kan ya? Jadi jelasinnya pas apa udah punya jawaban. Jadi ini kan nilai totalnya kayak biasa dicari dari ini 100/90 ini kepemilikan si induk dikali sama harga perolehan. Harga perolehannya tadi kan 486.000. Ini. Terus ketemu 540, kemudian nilai buku. Jadi kalau saldo di mana ekuitas S terdiri dari modal dan saldo laba segini, nah itu tuh namanya nilai buku. Ini modalnya 400, return earning-nya 100. Berarti totalnya book value 500. Kemudian excess value-nya berarti 540 dikurangi 500. Dapat 40. Nah, terus soal selanjutnya, P mengakui selisih nilai investasi S dialokasikan ke under value persediaan 20%, under value tanah 30%, over value bangunan 40%, dan sisanya ke paten. Sama kayak sebelum TS. Nah ini, ada persediaan, tanah, sama bangunan. Persediaan under, tanah under, bangunan over. Terus ini tadi nilainya persediaan 20% dari ya. Ini dari excess value. Jadi 20% kali 40.000, 8.000, tanah 30%, dikali excess value-nya 40.000, sama bangunan over value. Kalau over value dikurangi ya, jangan lupa. Jadi minus 16.000. Terus di total ini sama dengan 4.000. 8 tambah 12 kurangi 16. Nah, terus cari sisanya dialokasikan ke paten kan tadi. Sisanya dialokasikan ke paten. Jadi 36.000. Nah, terus keterangan selanjutnya, persediaan terjual habis di akhir 2016. Jadi 2016 itu udah habis. Terus bangunan masih dapat digunakan 20 tahun, paten 5 tahun. Kita cari amortisasi kan. Di sini terjual 2016. Kalau tanah kan nggak diamortisasi. Bangunan tadi 20 tahun, terus paten 5 tahun. Berarti amortisasi per tahunnya kan ini. Yang 2016 persediaan kan habis. Berarti habis. Terus bangunan 20 tahun berarti 16.000 dibagi 20. 16.000 dibagi 20. Terus 7.200 ini dari 36.000 dibagi 5 tahun. Amortisasi seperti biasa. Jadi total 2016 ada 14.400. Total tahun 2017 6.400, soalnya yang inventarinya udah habis ya. Udah terjual di 2016. Setelah itu kan ketemu masing-masing tuh amortisasi. Terus kita masuk ke persoalan yang
kita pelajari ini penjualan aset tetap. Mana tadi? Nah, pada tahun 2006 S menjual tanah kepada P dengan harga jualnya 100 dan harga perolehannya 80. Berarti tahun 2016 ini transaksinya. S jual ke P berarti ini upstream. S jual ke P itu upstream. Harga jual 100, cost-nya 80, labanya 20. Kita kan lain nggak kenal depresiasi. Terus yang kedua ada 10 Mei 2017, tahun 2017, P menjual peralatan pada S. P jual ke S berarti downstream. Harga perolehannya 80 dan telah disusutkan 40.000, berarti book value-nya nih 80.000 dikurangi accumulated depresiasinya 40. Dijualnya dengan P mengakui laba 5.000 atas transaksi penjualan. Berarti labanya 5.000. Berarti harga jualnya 45. Dan labanya 5.000 ini di sini keterangannya S menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan estimasi masa manfaat 5 tahun. Berarti di sini nanti masa manfaatnya 5 tahun di piecemeal recognition-nya. Nah, terus kita bikin jurnal eliminasi. Nah, ini kan transaksinya setelah tahun akuisisi ya. Akuisisi 2016. Nah, dicarinya itu eliminasi tahun 2017. Worksheet-nya. Jadi kita cuman bikin jurnal tahun 2017 doang. Ini pertama kita pakai cost method dulu ya. Cost method itu berarti kita harus menjurnal untuk penyesuaian nilai investasi. Seperti biasa, kalau investasinya nambah berarti investment pada return earning. Kalau investasinya berkurang, pada investment. Nah, di sini kita lihat yang jurnal kedua ini dulu nih, eliminasi investasi dan ekuitas. Kan di soal ini tuh diketahui worksheet-nya. Nih, common stock-nya kan, capital stock-nya masih 400. Nah, jadi nggak berubah ya, 400. Terus RE-nya, ini RE di 1 Januari 2017. 1 Januari 2017 berarti RE beginning ya, RE beginning. Ini. Di sini worksheet-nya tahun 2017. Jadi cari yang RE beginning. 140. Nah, RE-nya kan udah nambah tuh. Dari yang awalnya berapa tadi? RE-nya tadi 100, sekarang 140. Ini. Terus kemudian, nah ini excess value-nya ini udah nggak 40.000 lagi. Kenapa? Karena di tahun 2016 udah ada amortisasi. Nah, amortisasinya sebesar ini. 14.400 di 2016 ini tadi. Jadi 40.000 dikurangi 14.400. Nih, 40.000 dikurangi 14.400. Ini totalnya ya. Jadi 25.600. Nah, udah kan ketemu common stock, RE sama excess value, baru kita bisa ngitung investment in S sama equipment NCI. Nah, ini caranya ya persentase induk dikali sama jumlah ini. Nah, sama juga kayak NCI, persentase sisanya kan ini tadi 90, berarti NCI-nya 10%. Nah, makanya si induk investasinya sebesar 486.000. Sekarang di sini udah jadi 509040. Berarti ada penambahan sebesar ini 23.040. Dari mana? Dari 509040 dikurangi 486000. Ini tuh harga perolehan awal di tahun 2016. Nah, udah kan, jadi kedua jurnal ini udah penyesuaian sama eliminasi investasi dan ekuitas. Sekarang lanjut untuk
kita urutkan excess value. Setelah excess value udah, kita alokasikan excess value-nya kemana aja tadi. Tadi kan persediaan udah terjual di 2016, jadi kan udah habis. Makanya kita nggak nyatet persediaan lagi. Cuman ada paten, building. Tanahnya kan tetap tuh nilainya karena nggak diamortisasi. Berarti tanah 12.000. Paten itu 36 kan awalnya. Nah, untuk tahun 2017 berarti 36.000 dikurangi sama ini amortisasi per tahun 2016. Jadinya 28.800. 36.000 kurangi 7.200. Kemudian building juga sama. Kan dia karena overvalue jadi dia dikredit. Buildingnya berapa tadi? 16.000 dibagi 20 kan 800, berarti alokasinya 16.000 dikurangi 800. Jadi ini. Nah ini 15.200. 16.000 kurangi 800. Setelah sudah alokasi, amortisasi. Yang bisa diamortisasikan paten sama building. Kalau paten itu nilainya kayak under value gitu ya. Jadi amortization expense pada efek paten per tahunnya berapa. Terus sama building karena over value berarti dibalik building pada depreciation expense 800. Ini tadi ya. Nih. Nah, terus sekarang kita masuk ke transaksi itu resiprokalnya yang tanah sama peralatan. Transaksi pertama itu upstream. S jual ke P tahun 2016. Ngejualnya tahun 2016 ya. Berarti di tahun 2016 tuh kita awalnya ngejurnal kayak gini dulu. Gain on sale of land pada land. Besar keuntungannya ini ya, 20.000. Nah, karena ini non-depreciable asset, jadi kan kita nggak perlu menyesuaikan depresiasinya tuh. Nah, ketika di tahun 2017 asetnya masih ada di S, berarti kan nilainya juga masih, nilai seharusnya kan harusnya segini nih, 80, tapi dijual ke S-nya itu 100. Padahal dikonsolidasikan itu harus nilainya 80, berarti kan land-nya itu harus dikurangi terus. Selama tanah itu masih ada di di P maksudnya, ini upstream. Selama tanahnya masih ada di P terus, belum dijual P atau tanahnya nggak longsor, itu si P itu tetap ngakuin terus ya, mengurangkan nilai land-nya terus. Makanya di sini land-nya tetap dikurangkan 20.000 di kredit. Nah, karena ini transaksi pengurangannya itu dibagi persentase kepemilikan masing-masing. Kalau cost method berarti pakai return earning, kalau equity method pakainya investment in S. Nah, ini dibagi per kepemilikan masing-masing. Dikali 90%, yang ini dikali 10%. Kan udah nih, tanah gitu doang sih. Jadi ketika transaksi pada tahun tersebut, misal tahun 2016, berarti jurnalnya gain on sale of land. Nanti tahun-tahun selanjutnya itu kita mencatatnya ini, RE NCI pada land kalau upstream. Kalau downstream ya RE atau investment pada land. Itu terus setiap tahun. Kalau land-nya masih ada di salah satu pihak. Jadi land-nya harus terus dikurangi. Nah, cuman gitu doang sih yang non-depreciable asset. Sekarang kita masuk ke transaksi kedua, transaksi downstream untuk peralatan. Di sini diketahui kan tadi 5.000 tuh labanya. Nah, penjualannya di tahun 2017. Berarti kita ngejurnal gain on sale dulu. Nih, transaksi jual peralatan, gain on sale of equipment pada equipment sebesar 5.000. Jadi
nilainya harus dikurangi sebesar 5.000 biar nilainya tuh sesuai book value-nya 40. Kemudian kita istilahnya tuh ini tuh penambahan depresiasi karena depresiasinya itu terlalu pengurangan depresiasi karena depresiasinya itu terlalu besar. Kan harusnya depresiasi kan 40.000, tapi sama si S itu didepresiasinya senilai 45.000 karena harga perolehannya 45.000. Nah, itu mengakibatkan di laporan konsolidasi itu terlalu tinggi. Makanya kita harus mengurangkan depresiasinya sebesar ya ini 5.000 itu. Tapi karena ini depresiasi berarti dibaginya per tahun ya. Kayak depresiasi biasa. Nah, di sini diketahuinya penjualannya 10 Mei 2017. Berarti nggak 1 tahun full kan didepresiasi. Berarti dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ada 8 bulan depresiasi. Makanya nilai ini accumulated depreciation pada depreciation expense itu cuma 667. Jadi 5.000 dibagi 5 karena depresiasi. Terus dikali 12. Di sini 667. Nah, udah gitu doang. Misal nanti di tahun 2018 ya, itu beda lagi tuh. Di tahun 2018, kita udah nggak lagi ngejurnal gain on sale. Gain on sale-nya tuh udah nggak ada, tapi kita ngejurnalnya RE. Ini kalau cost, method, atau investment. Kalau equity method. Karena itu tadi downstream, kita nggak perlu mencatat NCI ya. Nah, terus ini akumulasi depresiasinya. Ini barulah di sini itu nilai ininya equipment-nya. Nah, gini. Nah, nilainya berapa? Equipment-nya tetap sama, nilainya ini 5.000. Ini 5.000 ya tetap. Nah, di sini berapa akumulasi depresiasinya? Akumulasi depresiasinya itu yang ini. Nah, ini. Enggak dijumlah sama ini ya, cuma ini 667 doang ini. Di sini yang udah kemarin di jurnal kita taruh di sini lagi. Nah, gitu. Oke, sorry. Terus RE-nya ini berapa? Ya, sisanya sih. Karena ini downstream jadi sisanya doang. Nah, kalau upstream ya berarti kan nanti RE, NCI, accumulated pada equipment. Berarti equipment dikurangi accumulated berapa, terus nanti masing-masing dikali kepemilikan. Tuh. Ini tahun 2012. Nanti tahun 2012 juga kita ngejurnal accumulated depreciation pada depreciation expense. Nilainya 1 tahun full. Ini 5.000 ini dibagi 5. Nah, ini. Nanti 2019 sama. Ini lagi kan jurnalnya. Pokoknya selama asetnya masih ada di tangan si S, ya si S harusnya jurnal ini terus gitu loh. Harus ada jurnal konsol ini. Soalnya nanti kalau nggak gitu nilai asetnya terlalu tinggi. Di sini tetap ya 5.000 terus. Ini 5.000 terus. Ini. Nah, ininya berapa? Ini tuh, ini tadi, di sini, accumulated depreciation di sini, ditambah ini. Nah, barulah ini sisanya. Nah, gini. Terus, jurnal lagi, accumulated depreciation pada depreciation expense. Ini sama.
Ini sampai nanti habis masa manfaatnya ya. Nanti kalau udah habis masa manfaat, barulah itu ada pengakuan gain. Jadi yang awalnya unrealized di akhir masa manfaat jadi realized. Nanti nilainya akan menambah ini income from investment gitu. Oke. Udah selesai di transaksi jual. Kita jangan lupa juga dividen. Ya, gimana? Mau nanya. Apa namanya? Iya. Income pengakuan di tahun 2017 itu kan sebesar 667 itu. Yang kayak bener. yang kemarin soal itu ada laba yang boleh diakui Bener. sampai tahun itu 667 ini aja. Apa Yep. kita boleh ngakunya di 2018 ini dan 667 ini. Jadi di 2000 ini kan 2017 tuh. Akhir 2017 sudah bisa. Jadi gini, kan transaksinya di 2017. Nah, di sini kita masih mencatat gain on sale of equipment. Nah, harusnya kan nggak boleh diakui gain on sale kan? Ini kan harus dikurangi. Nah, akhir tahun pun ini ada pengakuan ini gain on sale tadi namanya piecemeal recognition kan. Nah, diakuinya per tahun pakai amortisasi, pakai depresiasi. Jadi nanti di income from investment itu ininya dikurangi 5.000 terus ditambah 667 gitu. Dan di tahun 2018 kita nggak perlu ngurangin ini. Kita nggak perlu ngurangi gain on sale. Kita cuman mengakui piecemeal-nya aja. Piecemeal-nya itu yang ini. Nah, yang akumulasi depresiasi 1.000 ini. Jadi nanti ini sifatnya menambah income from investment. Ratna, itu yang 2018 ya? Oh ya, oke. Di 2018 nggak perlu ngurangi 5.000 lagi. Ini cuman di tahun pertama transaksi doang. Gain on sale of equipment ini kan belum realize tuh. Jadi harus dikurangi. Nah, tapi di akhir tahun kan pasti ada pengakuan berkala kan, namanya piecemeal itu. Nah, ini yang harus ditambahkan ke income from investment. Nanti di tahun selanjutnya, ini akumulasi depresiasi pada depreciation expense, ini nilainya itu nilai piecemeal recognition-nya. Jadi dia nanti menambah income from investment-nya. Gitu. Gimana? Oke. Oh iya, koreksi ya, tadi aku bilang habis masa manfaat itu kita nggak perlu lagi nambahin, soalnya kan udah jadi 5.000 itu aslinya. Nanti kan habisnya berapa? 10 Mei 2000 berapa itu? 2022 7 tambah 5 berapa? 2022. Nah, di situ ntar udah selesai kan ini masa manfaatnya. Ya udah, berarti kan asetnya itu udah nggak dicatat lagi kan harusnya. Meskipun misal masih digunakan, tapi kan udah dikeluarkan dari buku catatan, udah nggak dicatat aset lagi tuh. Tapi kita juga nggak perlu mengakui gain on sale karena udah diakui per tahun tadi 667, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 nanti sisanya berapa. Kalau udah, terus kita masuk ke eliminasi dividen. Ini untuk cost method tinggal seperti biasa, dividen income pada dividen. Dividennya diketahui 80. Itu bisa dilihat di workbook ya. Ini. Nah, ini. Dividen 80.000. Berarti tinggal dikali 90. Nah, ini di sini ada jurnal resiprokal lagi. Ini 27.000 dari mana? Kalau aku nangkepnya sih ini karena di sini di S ini ya, di S ini punya
utang dividen. Nah, ini loh, dividen payable sebesar 30.000. Nah, 30.000 ini kan pasti 90%-nya buat si induk. Dan kita bisa lihat di dividen receivable. Nih. Oh, nggak ada ya? Mana tadi? Oh, nggak ada, belum bisa. Ini, lihatnya ini benar. Dividen payable 30. Berarti 90-nya buat induk, 10-nya buat si anak. Makanya jurnal eliminasinya gini. Payable pada receivable 27.000. 30.000 kali 90%. Berarti kita lihatnya di jurnal akunnya si S. Akun dividen payable. Kalau ini kan bisa lah ya kalian. Terus kita lanjut ke NCI expense. Nah, ini biasanya masih pada bingung-bingung di sini kan. Nah, ini tadi di sini aku ada tabel perhitungannya. NCI expense atau income from investment kan itu saldo laba yang diterima dari S, dari anak untuk induk atau NCI. Nah, di sini diketahui ada labanya 130.000. Ada di ini juga net income 130. Nah, kita juga untuk mengerjakan yang equity method kan juga ngitung income from investment tuh. Berarti labanya berapa? 130 terus dikali nih. Ini kali 10% masing-masing. Di sini dikali kepemilikan yang income from investment. Setelah laba masing-masing diketahui, terus kita lihat tadi ada transaksi apa aja. Ada amortisasi, ada penjualan tanah, ada penjualan peralatan. Nah, untuk amortisasi, karena ini tadi di tahun 2017 kan, berarti yang ini, nah ini 6.400 di tahun 2017. Nah, ini. Berarti kita nyatetnya 6.400. Kalau amortisasi pasti mengurangi nilai labanya, saldo labanya. Ini juga sama, dikali per porsi kepemilikan. Dikali 10% untuk NCI dan 90% untuk induk. Nah, yang ketiga ada transaksi penjualan tanah. Tadi transaksi penjualan tanahnya terjadi di tahun berapa? 2016 kan? Nih. S jual P tahun 2016. Ketika tahun 2016 itu kan kita nyatet jurnalnya gini tuh, jurnal eliminasinya. Gain on sale pada land 20.000. Nah, ini kenapa nggak ngaruh nih angka 20-nya? Nih. NCI-nya juga nggak ngaruh, induknya juga nggak ngaruh. Karena 20.000 itu udah mengurangi saldo laba di tahun 2016. Sini kan. Ini nanti tuh sifat gain on sale-nya tuh mengurangi laba di tahun 2016 doang. Untuk tahun selanjutnya, kita udah nggak lagi ngurangin gain on sale. Meskipun kita tetap ngurangin return earning, tapi gain on sale itu cuman dikurangi di awal doang. Jadi kita cuman ngurangin saldo ininya aja, tanahnya aja. Gainnya cuma dikurangi di awal tahun, awal transaksi, tahun transaksi. Jadi makanya nilai 20.000 itu enggak mengurangi, nilainya 0, enggak ngurangi maksudnya. Enggak ada pengaruh. Unrealized itu cuma di awal transaksi aja. Berarti untuk jurnal ini enggak ngaruh di saldo laba ya. RE, NCI, sama LN ini nggak ngaruh. Nah, terus kemudian yang unrealized gain on sale of equipment. Nah, kalau ini ngaruh nih. Soalnya kenapa? Karena terjadinya transaksi itu di tahun 2017. Dan ini kita lagi ngitung kertas kerjanya di tahun 2017. Nah, ini tadi. Kan ada gain on sale of equipment. Nah, ada jurnal, ada keluar akun gain on sale gini tuh, atau loss on sale.
Ini tuh harus sifatnya nanti ngurangin atau menjumlahkan saldo labanya. Kalau gain berarti kita harus mengurangkan karena ini sifatnya belum realize. Karena tadi peralatannya masih ada di salah satu pihak dari induk atau anak gitu. Berarti 5.000 karena ini downstream, berarti cuma mengurangi di income from investment. Downstream kan NCI nggak kebagian tuh. Nah, terus ini juga piecemeal recognition-nya, cuman ini harus ditambahkan ya. Cuman untuk income from investment. Jadi si NCI nggak dapat. Gini. 667. Jadi kita tahu saldonya NCI sama income from investment, NCI expense. Nah, berarti tinggal langsung jurnal doang. NCI expense pada dividen dan NCI ending. NCI expense-nya ini 12.360. Terus dividennya itu tinggal porsi kepemilikan dikali dividen. Terus NCI itu sisanya. Kemudian untuk yang equity method berarti kita harus mencatat income from investment. Sama, perhitungannya sama kayak gini tadi. Ini dikurangi ini, dikurangi ini, ditambah ini. Saldo laba dikurangi amortisasi, bagian induk, dikurangi unrealized gain, ditambah piecemeal recognition. Ini juga sama, tadi 72.000. Ini kan, kalau cost method kan ini. Kalau equity method kayak gini. Terus ini, plus minus sisanya. Udah selesai gitu dong. Nah, nanti tinggal melanjutkan untuk mengisi worksheet-nya. Kalau ngisi worksheet, isi sendiri aja ya. Kita bahas jurnal-jurnalnya doang aja. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, lanjut ke ini udah 1-2 ya nih tadi, soalnya kan cuman beda metode doang. Lanjut ke ya, Boleh nanya enggak? boleh Kalau boleh. yang nol itu berarti dari yang accumulated depreciasi sama depreciasi expense itu kan, bukan dari yang jurnal yang atasnya itu, yang RE accumulated depreciation. Ini kan. Jadi Ya. yang 1.000 kan? Yang diakui jadi piecemeal itu yang ini. Oke. Terima kasih. Oke. Ratna mau nanya. Iya. Kan yang transaksi yang penjualan tanah yang upstream itu kan tahun 2016 ya. Nah, itu nanti bakal mempengaruhi ke saldo investasi sama NCI di tahun 2016 atau enggak? Investasi ya. Kalau investasi nambah. Aku belum nyoba ngitung saldo investasi sih. Tapi menurutku nambah deh. Oh, oke. Makasih. Coba nanti aku itu lagi ya, hitung saldo investasi sama NCI-nya ya. Oke, makasih ya Ratna. Oke. Tapi kalau dilihat itu investasi itu rumusnya apa sih? Itu lorat yang apa tuh? Investasi awal ditambah income, dikurang dividen, ditambah income from S. Makanya tadi dia gain, dia kan gain kan? Berarti harusnya nantinya jadi
release gain terus jadinya ngurangin income from S gitu loh. Nggak maksudku. Ulangi. Itu loh, kan dia land kan gain kan? Ya nggak sih? Ini Berarti kan. kalau dia ngurangin income from S dong. Waktu di 2016. Oh, Bukan lah. iya. Di 2016-nya nguranginnya. Ah iya, ada di 2016. Itu Indah nanya 2016 kan? Ini sekarang 2017. Oh. Oh, dia Iya, nanya gain 2017. on. Enggak. Si Sekar ini nanyanya apa? Saldo investmentnya. Berarti kan Oh. kalau investment 2017, investmentnya kan awalnya kan ini kan? Mana tadi? Ini kan? Heeh. Oke, lanjut. Awalnya kan ini. Nah, perubahan investment kan cuma ini sama ini ya? Ya kan? Berarti menurut yang benar ini dong. Heeh. Saldo akhirnya berarti nggak ngaruh ya jurnalnya. Kalau equity ngaruh sih. Nggak gini. Atau kita menambahkan ini 18.000 ini. Bentar, kan gain on sale itu tidak boleh direalisasikan sampai tanah atau asetnya itu udah dialihkan kepemilikan ke pihak ketiga. Nah, karena di sini belum dialihkan, berarti harusnya nggak boleh menjumlahkan, maksudnya nggak boleh menambah nilai investasi dong. Ya nggak? Menurut kalian gimana? Jadi, investment in S di sini tuh nggak ngaruh. Jadi, perhitungannya cuman kayak gini. Saldo awal, ditambah, kan perhitungannya income, yang ini, dikurangi dividen. Bener, Rat. Bener kamu. Nah, ya gitu. Jadi Sekar ini nggak ngaruh. Sorry. Sip. Makasih Ratna. Oke. Nanti tuh realize gain-nya itu bakal dicatat 20.000 plus 20.000 itu ketika tadi udah dijual ke pihak ketiga gitu. Jadi nanti 20-nya awalnya ngurangin di waktu kita pertama kali transaksi kan min 20. Nah, nanti ketika land-nya udah dijual, kita harus nyatet realize gain plus 20 gitu. Ya, jadi gini nanti saldo akhirnya. Oke. Sementara gitu. Misal nanti ada salah, ya minta tolong koreksinya. Terus kita lanjut ke nomor 3 sama 4. Ini soalnya sama juga, beda metode doang. Nah, ini kalau di sini soalnya ini ditambah sama transaksi inventory. Inventory itu yang udah kita pelajari kemarin sebelum UTS. Sama apa namanya? Soalnya modelnya kayak gini sih. Di sini tahun 2017. Kita lihat worksheet-nya tahun berapa. Worksheet-nya itu ternyata tahun konsolidasi berakhir tahun 2018. Nah, berarti ada 2 tahun ya. Paling-paling besok soal ujiannya juga 2 tahun sih kayak kemarin lagi. Cuman nanti tergantung kayak kerumitan soalnya itu mintanya gimana atau nggak diketahui kepemilikan kayak kemarin tuh. Nah, di sini diketahui 1 Januari akuisisi 400, berarti harga perolehan 400 untuk 80%. Ekuitasnya 400, saham biasa 300 sama RE-nya 100. Berarti sama angka awal
cari nilai totalnya dulu 100 per 80 dikali harga perolehan, jadi harga 400. Terus nilai bukunya sudah diketahui. Nilai ekuitas adalah 400 pada saat akuisisi. The excess value 100. Kemudian nilai wajar beberapa aset teridentifikasi adalah bangunan under value 50. Masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa dan sisanya dialokasi ke goodwill. Berarti cuman yang under value cuman bangunan yang beda nilainya. Itu bangunan under. Sini tadi 50.000 untuk masa manfaat 10 tahun. Berarti kita amortisasi 2017-nya 5.000, 50.000 bagi 10, 2012 juga gitu, 50.000 dibagi 10. Sini goodwill-nya berarti 100 dikurangi 50, dikurangi karena ini under ya, berarti 100 kurangi 50. Misal bangunan berarti 100, bentar, 100 ini kan 50-nya minus tuh. Berarti nanti sini berapa nilainya sisanya? 100. Kalau over kan minus. Berarti di sini nilainya 150 ya berarti. Kan 100 ditambah 50. Kemudian udah diketahui kan sisanya ke goodwill. Nah, terus di sini untuk informasi tambahan untuk mengisi worksheet-nya. Saldo laba P 200 dengan net income. Supaya net income ini net income terpisah, jadi net income masing-masing. Jadi misal kalau diketahui saldo laba P 200 dan net income-nya itu separat, berarti cuma net income milik si P doang. Bukan net income konsol, maksudnya itu. Net income separate income 200 di tahun 2017. Dan dividennya 100, ini untuk P. Ini cuman informasi buat ngisi worksheet ya. Bisa lah kayak kemarin tuh. Terus dividen S tahun 2017 50. Nah, info ini untuk nyari net income nanti. Kan rumusnya net income tahun sekarang, tahun 2018. Ketikan RE awal 2018 ditambah net income 2018 yang dicari dikurangi dividen tahun 2018. Kemudian RE tahun 2018 akhir. Sebelumnya dihitung dulu RE awal 2018 ya. Maaf, ulang dikit lagi. Yang tadi yang RE. RE Yang Oh, tadi yang ya. kamu bilang itu. Kan di sini RE 17 awal. RE awal 2017 itu ini ya. Nih. Pada saat akuisisi 1 Januari 2012 terdiri dari saldo laba 100. Terus ditambah di sini ada apa nih? Oh, kita nggak perlu nyari ini, ding. Kita udah tahu RE awal 2018 dari sini. Worksheet nomor 3. Nah, ini kan per 2018. Nah, ini net income-nya kan belum tahu tuh. Dividennya 100, RE 1 Januari 200. 200. Dan I-nya ini yang dicari. Dividennya 100. Di sini RE akhir 2018. Oh, belum. Berarti itu yang dari 2017. Tar. RE 2017
Ini kan tadi 100. Ini berapa nih? Dividen S tahun 2011. Bentar. Sorry. Tak membaca ulang. Net income RE awal tahun 2017 dikurangi dividen ditambah. Oh. Nah, dividen 2017 kan 50. Itu RE akhir kan ini. NI-nya berarti kan 100 kurangi 50 kan 50, berarti 200 dikurangi 50. 150. Terus NI-nya tahun 2018. Harinya belum diketahui. RE 31 Desember juga belum diketahui. Apakah ada info lain? Dari NI-nya nggak sih, Ras? Dari dividen income sama 2018 ini balik ke posisinya, Pak. Lihat positif. Oh iya, NI-nya tuh carinya Dari sini. ini, teman. Dari Ini kan sales ini ditambah G. dividen income berapa? Ini cost method kan? Ditambah ke sini, baru kurang sini. Ini baru tambahin ke sini. Sorry. Betul. Benar, makasih ya Sula. Jadi nggak perlu pakai kayak gini, guys. Jadi tuh ngitungnya tinggal lihat worksheet-nya. Nah, ini nanti ditambah ini kan. Nanti kan ada gain on sale, gain off. Tergantung yang jual S ya. Kalau yang jual S berarti masuk ke gain-nya si S. Nanti tinggal ditambah, terus dikurangi COGS, kurangi expense. Jadilah ya, benar. Benar. Ini berapa nih? Udah aku jawab. Labanya segini. Oke. Labanya 175. 175 itu dapatnya dari sini tadi 450 ditambah gainnya si S, terus dikurangi sama expense. Oke, lanjut. sorry. Oke. Net income udah ketemu tadi caranya. Sekarang kita masuk transaksi penjualan aset tetap dan inventory. Di sini diketahui penjualan P ke S berarti downstream. Penjualan apa nih? Inventory kan. Harga jualnya atau salesnya 100 dengan margin yang diambil sebesar 25 dan dari harga jual dan sampai akhir tahun hanya 40% yang terjual. Berarti ada 60 yang belum terrealisasi atau unrealized profit. Kita flashback ke kemarin. Harga jualnya 100, maksudnya sales. Ini tadi. P jual ke S 100 dengan margin 25% dari 100.000. Berarti 25.000. 100 kurangi
75. Ini dari 100 kali 25. Nah, yang udah terjual di 2018 itu cuman 40%. Sampai pada akhir tahun hanya 40% yang terjual. Berarti yang belum terjual itu 60%. Terus kita kalikan masing-masing 60%, 60%. Jadi ini unrealized profit-nya. Nah, udah ketemu 15.000 itu unrealized profit. Kan? Terus yang kedua, ini beda itu lagi ya, beda persediaan karena harga pokoknya juga beda. Sisa persediaan tahun 2017 yang S beli dari P ini sama downstream. S yang dibeli dari P senilai 75.000 dengan harga pokoknya 60.000 telah selesai dijual sepanjang tahun 2018. Jadi transaksi kedua P jual S juga downstream sama tapi beda barang. Karena di sini COGS-nya juga beda. Nah, di sini ending inventory-nya itu 75.000, sisanya terjual habis di tahun 2018. Jadi 75 dikurangi 60 COGS-nya sama dengan, nah kalau ini namanya realized profit. Oke, udah ketemu realized profit. Terus transaksi ketiga, P jual tanah kepada S. P jual S seperti downstream pertengahan tahun 2018. Berarti transaksinya di 2018 harga jualnya 120 dan book value-nya 110. Ini sama aja kayak cost ya, soalnya kan tanah nggak didepresiasi, atau kecuali mungkin ada impairment yang material untuk dicatat perusahaan, makanya dicatatnya book value. Jadi di sini tinggal harga jualnya 120, book value-nya 110. Berarti kita ngakuin labanya 10. Terus transaksi yang keempat, peralatan dibeli P dari S. P dari S, berarti S jual ke P, berarti upstream. Pada tanggal 1 Oktober 2017, tahun lalu. Transaksinya itu terjadi di tahun lalu dengan harga 125.000, book value-nya 100.000, berarti tinggal 125 kurangi 100. Dengan masa manfaatnya diperkirakan saat pembelian 5 tahun. Jadi ini harga jual 125, book value-nya 100. Labanya 25.000 dengan sisa masa manfaat 5 tahun. Oke, karena soal-soal sudah dianalisis, terus lanjut ke jurnal eliminasi. Untuk cost method sama, karena ini di tahun setelah akuisisi, berarti kita butuh penyesuaian. Ini belum tulis. Nah, awalnya kita ngejurnal ini dulu aja, eliminasi investasi dan ekuitas. Common stock-nya tetap sama di sini. Common stock 300. Return earning RE ini RE 1 Januari 2018, berarti RE beginning. Nih, RE 1 Januari 200. Untuk excess value ini dari mana? Ini dari excess value awal dikurangi sama amortisasi ini tahun 2017. Kan udah terjadi 1 tahun amortisasi. Berarti 100 dikurangi 5.000. 65.000. Nah, ini sisanya sama kayak tadi. Persentase kepemilikan dikali sama jumlah ini semua. Ekuitasnya CS. Dan CS juga sama. Sisanya 20% dikali total ekuitas S. Setelah ini tahu eliminasi, berarti jurnal penyesuaiannya kan tinggal ini ya. Ini dikurangi sama harga awal perolehan tadi berapa?
400.000. Rp76.000 itu perubahan investasinya. Oke, ini penambahan investasi udah, penyesuaian, eliminasi udah. Lanjut ke alokasi excess value yang di sini tadi. Nah, excess value-nya kan 95. Goodwill-nya kan tetap tuh, karena nggak diamortisasi, 50, sisanya building. Ini 45 dari mana? Dari ini. 50 dikurangi sama amortisasinya 5.000. Oke, lanjut ke amortisasi yang bisa diamortisasi. Di sini ada bangunan atau didepresiasi. Jadi nilainya ya sama ini tadi, 5.000 dibagi 10. 50.000 dibagi 10, 5.000. Oke, setelah itu kita masuk ke transaksi-transaksi. Yang pertama tadi ada transaksi investment. P menjual S besar 100 dengan margin 25%. Tapi di akhir tahun itu cuman 40% doang yang terjual. Berarti yang unrealized profit-nya besar ini. Ini kayak cara dulu ibunya jelasin ya. Belum terjual berapa dikali masing-masing, kita dapat unrealized. Itu nilai unrealized-nya. Unrealized-nya 15. Berarti jurnalnya sales, di sini kreditnya COGS, ada inventory. Karena di sini transaksinya downstream, berarti inventory-nya full untuk si induk besar 15.000. Ini unrealized profit. Sama ya, unrealized profit. Karena salesnya 100.000 kan penjualan ini tadi. COGS tinggal dikurangi aja. Unrealized-nya tadi 15.000. Nah, ini refresh doang sih materi kemarin. Nah, terus yang transaksi kedua itu transaksi pencatatan pengakuan realize. Pengakuan profit maksudnya. Realize profit. Ini tadi terjual semua di 2018 dengan ending inventory 75% dan COGS-nya 75.000 dan COGS-nya 60.000. Berarti realize profit-nya 15.000. Karena ini cost method, berarti nyatetnya RE pada COGS. Atau kalau equity method, nyatetnya investment pada COGS. 15.000. Kalau misal upstream ya return earning, NCI, COGS, atau investment, SCI, COGS. Gitu. Terus kita masuk ke dari kita sekarang yang jual aset tetap. Di sini ada penjualan downstream. Jualnya tahun 2012, berarti tahun ini. Tahun ini berarti kita harus mencatat gain on sale-nya ya. Gain on sale pada land. Besar labanya 10.000. Ini. Gain on sale pada land. Nanti di tahun 2019 kita catatnya berarti RE pada land. Nilainya juga sama. Nilainya juga sama 10.000. Itu terus sampai landnya kejual atau landnya misal kayak loss, ada banjir atau longsor dan sebagainya. Terus transaksi peralatan ini di sini upstream. Labanya diketahui 25.000 dengan sisa masa manfaat 5 tahun. Transaksi 4, ini tadi transaksi terjadi di tanggal 1 Oktober 2017. Nah, berarti jangan sampai lupa untuk melihat, untuk nyatet dulu nih, transaksi di jurnal di tahun 2017 itu kayak gimana. Di tahun 2017 itu berarti kan kita nyatet gain on sale pada equipment sebesar labanya. Terus piecemeal recognition-nya. Di sini tuh nilainya
25.000 dibagi 5 tahun dikali dari Oktober sampai Desember 2017. Tekan Oktober, November, Desember. 3 bulan tuh, 3/12. Jadi 25 dibagi 5 seperti depresiasi biasa, 3/12. Nah, ini nanti akan dibawa ke jurnal tahun 2018 di sini. Di tahun 2018 itu nggak perlu lagi kita menjurnal gain on sale. Jadi jurnalnya return earning, karena ini upstream kan, berarti return earning untuk cost method atau investment in S untuk equity method. Kemudian ada NCI upstream, jadi kita nambah jurnal NCI. Terus accumulated depreciation-nya itu nilai ini, nilai yang sebelumnya kita catat di tahun awal tahun sebelumnya 1250. Terus di sini ya, di sini equipment nilainya sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya tetap sama 25.000. Nah, nilai return earning sama NCI-nya ini tinggal ini dikurangi terus dikali masing-masing kepemilikan. 25.000 dikurangi 1.250 dikali 80%. Ini juga sama. Kepemilikannya 20%. Nah, terus kita juga jangan lupa untuk mengakui piecemeal recognition-nya. Accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar tinggal 25.000 dibagi 5. 25 dibagi 5. 5.000. Oke. Terus untuk sama ya, untuk kalau misal equity method berarti kan tinggal RE diganti investment, nanti sama jurnalnya sama. Ini juga dengan accumulated pada depreciation ini juga sama. Terus eliminasi dividen, karena ini cost method berarti cuma dividennya yang dicatat. Ini tinggal kita lihat workbook-nya, worksheet-nya. Dividennya 100.000. Berarti 100 dikali 80%. Nah, sekarang NCI expense, perhitungan ini NCI expense. Nah, di sini tadi ada transaksinya kan banyak tuh, ada inventory, land, equipment, sama amortisasi, sama piecemeal recognition. Berarti yang pertama dari itu, labanya dulu berapa? Laba masing-masing. Tadi kan 175 dapat dari ini ya. 450 ditambah. Di sini nanti diisinya yang jual si SS, jual ke P itu tadi apa? Peralatan ya. Nah, ini nomor 4. Transaksi keempat. S jual ke P dengan gain-nya 25. Berarti nanti 25-nya tuh dimasukin ke sini. Gain on sale of equipment 25.000. Jadi 450 ditambah 25 dikurangi ini expense-nya. 50, 90, 25. Jadilah net income. Net income-nya di sini dapat 175. Nih. Nah, terus dikali masing-masing kepemilikan. Ini 20%, ini 80%. Nah, terus jangan lupa dikurangi sama amortisasi. Amortisasi di tahun 2018 berapa? 5.000 kan, sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Nih. Terus dikali sama porsi kepemilikan masing-masing, sifatnya mengurangi kalau amortisasi. Terus kemudian ada unrealized profit. Yang transaksi nomor 1 tadi ada unrealized profit yang belum terjual 60%. Jadi ada unrealized-nya kan 15.000. Karena dia downstream, berarti cuman mengurangi income from investment. NCI-nya nggak ngaruh apa-apa. Untuk transaksi kedua tadi, yang udah terjual habis di tahun 2018,
Berarti kan sudah terrealisasi ending inventory-nya. Jadi karena dia juga downstream, berarti 15.000-nya ini cuma mengaruh ke income from investment. Sifatnya menambah karena dia udah realize. Terus sekarang untuk transaksi yang kita ke land dulu aja deh. Tadi kan landnya transaksinya ada di tahun 2018 tuh. Pertengahan tahun 2018, P jual ke S. Gitu kan. P menjual tanah ke S pertengahan tahun 2018. Berarti di tahun 2018 itu kan ada gain on sale tuh. Nih. Nah, ini tuh harus mengurangi saldo laba. Karena ini downstream berarti ngurangnya cuma untuk induk doang. Nah, jadi 10 ini ngurangin income from investment-nya aja. Nah, untuk transaksi peralatan, equipment, itu kan jualnya di 1 Oktober 2017. Berarti kita nggak perlu lagi mengurangkan gain on sale di tahun 2017 kemarin. Nggak perlu dikurangin 25.000 lagi. Tapi kita cuman mencatatnya piecemeal recognition-nya aja. Jadi di sini unrealized gain on sale of equipment itu nggak ngaruh apa-apa. Ini kan upstream ya, jadi nggak ngaruh apa-apa soalnya 25.000 ini udah mengurangi saldo laba di tahun 2017. Sekarang kita kan udah move on tuh, udah masuk ke 2018, berarti nggak perlu ngurangi lagi. Nah, yang ditambahkan itu cuman piecemeal recognition atau pengakuan laba berkala itu tadi. Yang diakui berapa? Nanti di jurnal. Accumulated depreciation ditambah sama, oh enggak, ini doang. 5.000 ini aja. Nah, ini doang yang piecemeal recognition tuh cuman yang ini ya, jurnal ini aja. 5.000 ini di upstream berarti dikalikan ini 5.000 dikali masing-masing kepemilikan. 20, di sini 80. Nah, terus hitung NCI expense berarti labanya 35.000 dikurangi amortisasi 1.000 ditambah piecemeal recognition 1.000. Berarti 35.000. Income from investment sama dari labanya 140 dikurangi amortisasi dikurangi unrealized profit ditambah realized profit terus dikurangin gain on sale yang belum realize terus ditambah sama piecemeal recognition. Jadi ketika ngejurnal eliminasi NCI expense sama seperti biasa nilainya ini nilai yang 35.000. Untuk equity method kita mencatat income from investment pada dividen dan investment nilai income-nya itu sebesar ini 130.000. Gitu. Kalau equity method kan tinggal diganti RE jadi investment. Terus ini tadi misal awal tahun gain on sale pada land, nanti tahun selanjutnya kita nggak lagi mengakui gain on sale tapi diubah jadi RE. Kalau upstream berarti RE sama NCI atau investment in S sama NCI pada aset tetapnya. Oke, gitu. Kalau nggak ada yang didiskusikan, mungkin bisa lanjut ke kasus 56. Sampai sini udah kayak ada gambaran belum gitu. Jadi itu ternyata piecemeal recognition itu cuma itu doang. Gitu kan. Jadi cuma nilainya itu yang accumulated depreciation pada depreciation expense itu. Ini sifatnya yang piecemeal. Rat, kemarin kalau dia rusak tuh jurnalnya tuh RE pada loss atau pada gain sih? Nah, kalau di bukunya Bu Iin itu tetap ngakuin gain gitu loh.
Jadi dia Jadi tuh kan gini, apapun gain gitu, walaupun dia loss? mm-mm, mm-mm. Mmm, Kayak kemarin kuis kemarin tuh loh, kan gimana? misal P jual S 100, gini deh 150, cost-nya 100, berarti kan ada labanya 50 tuh, gini kan. Nah, terus di tangan S itu ternyata tanahnya tuh longsor. Jadi udah nggak lagi dicatat kan sama si S. Mhm, Berarti kan si S itu ruginya sebesar 150 mhm, karena dia belinya 150 kan. mhm, Berarti dia rugi 150. Nah, tapi ketika P jual ke S itu 150, padahal si P dulunya tanahnya nilainya 100, kan si P udah pegang gain-nya tuh 50. Jadi misal kalau dari pencatatan pun kan udah kayak gini, cash, terus di sini plan, di sini gain. Nah, nilai 50-nya di sini tuh kan udah menambah ke net income-nya si P gitu kan. mhm. Di sini 150, sini 100. Nah, tinggal masalah konsol doang tuh. Kalau konsolidasi kan intinya kan ini 50 kan juga uangnya si S gitu loh, uangnya bersama. Jadi nggak boleh diakui tuh 50-nya. Jadi intinya nilai lainnya tuh nilai bersamanya itu cuma 100, nggak boleh 150 gitu. Nah, tapi kan si P kan udah nyatet 50 tuh di pembukuan si P sendiri. Nah, ketika longsor si S jurnalnya kan berarti loss inland gitu ya, online. Di sini land. Nah, di sini ngejurnalnya pun 150. Jadi untuk jurnal konsolidasinya nanti tuh eliminasinya tuh tetap gainnya diakui gitu loh. Karena apa? Karena kalau menurutku ya, karena lemnya itu udah lagi nggak dipegang sama si S gitu loh. Mau si S itu ngejualnya rugi, ngejualnya untung, kan nggak ngaruh di pembukuan si P gitu. Terus berarti kalau dia loss, kalau dia waktu jual ke anaknya itu loss, berarti nanti dia RE pada loss gitu? Loss pada RE gitu? Loss pada RE, ya. Oh, oke, Kalau paham. jual P, jual S-nya, jual rugi ya. Ya, oke. Thank you, Itu Laura. kan di situ. Jadi nanti waktu land-nya longsor, tetap itu diakui. Diakuinya pasti jurnalnya itu jurnalnya apa sih? Lupa aku. Jurnal apaan? Di sininya gain on sale ya. Jurnal waktu pengakuan realisasi. Ntar lupa. Wait. Oh ya, RE pada gain. Nah, meskipun longsor pun tetap nanti ngakuinya gini. Di sini 50. Kalau ibunya kan di PPT itu loss on sale ya, loss on land ya. Tapi di bukunya Bu Iin tuh tetap gain on sale. Jadi tuh mau longsor, mau dijual ke pihak ketiga untung, mau dijual rugi,
oleh S ke pihak yang lain, itu kan nggak ngaruh apa-apa tuh ke P. Jadi intinya kepemilikan tanahnya kan udah nggak lagi dimiliki si S. Makanya harus diakui tuh gainnya yang belum ini, yang unrealized di sini. Jadi diakui realized di sini. Gitu. Oke, kira-kira gitu. Jadi kemarin tuh makanya jawabannya yang, jadi berapa sih kerugian konsolidasinya? Kerugian konsolidasi berarti kan S tadi kan ruginya 150. Karena dia belinya kan 150. Beli ke P 150. Nah, tapi karena si P itu mengakui keuntungannya kan 50 tuh, tetap diakui RE pada gain. Karena land-nya kan udah nggak di S lagi. Makanya di sini ada gain. Karena ini rugi berarti minus. Aduh. Di sini plus. Karena apa? Karena untungnya si P tadi udah diakui. Nah, makanya kerugian konsolidasinya tuh ya ini. Nah, cuman 100.000 doang. Alias nilai awalnya, cost-nya itu. Di kerugian konsolidasinya. Ya, kuis kemarin. Oke. Oke, biar nggak terlalu lama, kita lanjut ke kasus 5 sama 6. Ini kasusnya agak pendek. Soalnya di sini. 1 Januari 18, P akuisisi 90% saham, harga 630. Berarti sama, cari nilai total. 100 per 90 kali 630, book value-nya 500. 500 tuh tahu dari ini ya, tahu dari sini. Tahu dari worksheet. Common stock. Common stock-nya 300 sama, bentar. Oh ya, karena ini kan ditanyanya untuk worksheet tahun 2018 juga. Berarti tinggal lihat worksheet-nya, ini kan juga tahun 2018. Berarti RE awal berapa? 200. Ditambah common stock-nya 300, berarti 500. Excess value 200. Nah, kelebihannya itu tadi buat ada apa nih? Kelebihannya dialokasikan ke persediaan, under value 30%, terjual di akhir tahun, berarti terjual di 2018, bangunan under value 30%, masa manfaat 10 tahun, dan sisanya ke goodwill. Sama, under semua ini tadi 30%, oh semuanya 30%, ini terjual di 2018, ini masa manfaat 10 tahun, berarti amortisasi tahun 2018 ini 60.000 ditambah 6.000. Berarti goodwill-nya adalah 200 dikurangi sama ini. Nilai alokasinya tadi. 120 sama dengan 80. Nah, terus kita masuk ke transaksi. Ada 2 transaksi, A sama B. Yang pertama, P jual tanah ke S. Jadi downstream pada 1 Maret 2018. Harganya 75 dan harga belinya 60. Tinggal dikurangi doang. 75 kurangi 60, 15. Terus yang kedua, S jual ke P, berarti upstream pada 1 September 2018. 1 September 2018 dengan harga 45. Diharapkan masih bermanfaat 3 tahun, berarti sisa masa manfaat 3 tahun. Peralatan dibeli dengan harga 60 dan telah disusutkan sebanyak 21. 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
Seperti biasa cari labanya. Ini tadi 60 kurangi 21, 39.000. Harga jualnya 45.000. Berarti labanya 6.000 dengan sisa masa manfaat 3 tahun. Gunakan untuk melengkapi worksheet tahun 2018. Jadi tinggal jurnal seperti biasa. Karena ini minta worksheet-nya di tahun yang sama, kita nggak perlu pakai penyesuaian ya, mau cost method, misal cost method gitu, nggak perlu pakai penyesuaian, karena nilainya masih sama. Jadi common stock awal tadi 300, return earning 200, return earning 1 Januari 2018. Terus excess value sama kayak ini, karena belum ada amortisasi. Di sini sama juga dikali kepemilikan, jumlah ini ekuitas S, NCI juga gitu. Terus alokasi excess value, alokasinya itu tadi ada apa? Persediaan, bangunan, sama goodwill. Karena under semua, berarti di debit semua. Inventory, persediaan, terus building, sama goodwill. Ini nilainya masih awal, berarti 60, 60, 80. 60, 60, 80 kan 200. Sama kayak ini. Terus amortisasi, di sini tadi terjual 2018 berarti 60.000 COGS pada inventory. Terus yang building 60.000 masa manfaat 10 tahun. Berarti depreciation expense pada buildingnya 6.000. Terus eliminasi dividen untuk cost method, tinggal kepemilikan dikali dividen. Dividennya di sini 100 dikali kepemilikan 90%. Terus transaksi pertama ada penjualan tanah. P jual ke S downstream 1 Maret 2018. Berarti tahun ini. Tahun ini berarti kita harus jurnal gain on sale of land pada land sebesar labanya. Terus udah gitu doang. Gain on sale pada land. Nanti untuk tahun 2019 berarti jurnalnya RE untuk cost method atau investment untuk equity method pada land. Nilainya juga sama. Kalau downstream, kalau upstream tinggal RE atau investment NCI pada land. Terus yang transaksi kedua ada jual equipment. Ini upstream. Jualnya 1 September 2018, berarti September, Oktober, November, Desember. Di sini 6.000 labanya, berarti kita catat dulu. Gain on sale pada equipment 6.000. Nah, terus kita catat piecemeal recognition. Cumulative depreciation pada depreciation expense nilainya 6.000 dibagi 3 tahun dikali 4/12 dari September, Oktober, November, Desember. Terus NCI expense, perhitungan NCI expense dan income from investment sama kayak tadi. Bagiannya dulu berapa totalnya kan? Totalnya kan 151.000. Cara carinya juga sama kayak yang soal tadi. Di sini ada gain-nya berapa, terus nanti sales ditambah gain, dikurangi COGS, kurangi expense. Dapatnya 151.000, ini 151.000, terus dikali masing-masing, bagian labanya masing-masing. Di sini 10%, sini 90%. Nah, terus ada tadi penjualan amortisasi dulu deh, ini nggak urut. Amortisasinya tadi ini 66.000 kan. Nah, terus dibagi ke masing-masing NCI 10% kali ini 66.000. Untuk induknya, untuk income from investment-nya berarti 90% kali 66.000. Nah, setelah amortisasi ke penjualan tanah.
karena penjualan tanahnya di tahun ini, di tahun 2018, berarti nilai 15.000-nya kan unrealized tuh. Berarti kita harus mengurangi dulu unrealized gain-nya. Mana tadi? Nah ini. Karena ini downstream berarti cuman mengurangi income from investment. P jual ke S downstream berarti 15.000-nya itu cuman mengurangi di si milik si induk. Nilainya minus. Nah, terus udah gitu lanjut untuk peralatan. Peralatan tadi labanya 6.000. Dijualnya juga 18 tuh, 2018 tahun ini. Nah, berarti 6.000-nya ini, gain on sale of land yang 6.000 ini, gain on sale of equipment yang 6.000 ini, kita harus mengurangi dulu. Karena ini transaksi. Berarti kurangi masing-masing. 10% dikali 6.000, 90% dikali 6.000. Ini harus ngurangin, karena transaksinya terjadi di tahun itu juga. Ketika kita ngejurnal gain on sale di tahun itu, nih, berarti nilainya ini tuh harus mengurangi saldo labanya. Nah, terus ditambahkan sama piecemeal recognition. Seperti biasa yang jurnal accumulated depreciation pada depreciation expense. Karena ini upstream, berarti nilainya dibagi. Untuk NCI 10%, untuk income from investment untuk induknya 90%. Nah, udah tuh tinggal di sum aja nih. Net income dikurangi amortisasi, terus dikurangi on sale. Gain on sale ini unrealized, terus ditambah sama piecemeal recognition. Untuk income from investment juga sama. Saldo net income dikurangi amortisasi, dikurangi gain on sale of land, terus dikurangi gain on sale of equipment, terus ditambah sama piecemeal recognition dengan 5.700. Nah, untuk jurnalnya NCI expense berarti tinggal diisi ini tadi 7.967. Dividennya tinggal tadi dividen dikali kepemilikan, terus ini sisanya. Untuk equity method, untuk pencatatan income from investment-nya ini. Nah, karena ini dividennya lebih besar ya, berarti kan pengurangannya juga lebih besar. Berarti bisa jadi investmentnya juga berkurang, gitu. Mengurangi investasi. Oke. Ini juga sama, NCI endingnya di debit. Karena dividennya emang lebih besar daripada saldo labanya. Oke, begitu teman-teman. Selesai deh kasus 1 sampai 6. Yeay. Yeay. Aku stop share. Rat, nanti Kan- kiri. Boleh nggak? Boleh. Yeay. Tapi Oke. setelah formatnya diganti-ganti, Rek. Jangan sama. Iya. Gila ya, gila apa? Iya. Ntar dikitikin ininya banyak lagi. Samaannya. Minggu depan itu yang presentasi bebas atau dipilih sih? Gimana? Atau semua presentasi? Aku takut random. Tunjuk-tunjuk itu. Pasti ditanya dulu siapa yang mau. Oke, nanti aku share. Thank you, Rat. Oke, ada yang masih bingung-bingung. Kalau bingung, chat Yosua. Oke, teman-teman, udah. Anak apa sih? Apa ya? Buat bisa 10 anak bisa baca nanti. Ternyata aku